Hai, jumpa lagi nih sama Bang Parku. Semoga kaulah muda dan kaulah tua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, kesuksesan, dan juga kebahagiaan ya. Amin. Kali ini Abang Parku akan membahas film Hollywood berjudul Si Yusun tahun 2019, mengisahkan tentang seorang bintang sepak bola dunia yang jatuh cinta dengan seorang janda cantik beranak satu, di mana dari perjalanan cinta itu sang bintang sepak bola banyak menemukan makna kehidupan yang membuatnya lebih menghargai pekerjaannya sebagai bintang sepak bola dunia. Ya, bisa dibilang ceritanya hampir mirip sama kisah cinta Cristiano Ronaldo sama Georgina Rodriguez. Ya udahlah ya, daripada lama mending duduk santai, miringkan HP, dan let's play the story. I will not be able to play in the playoffs. Film akan dimulai di negara Rusia, di mana ada seorang anak bernama Denny dan ibunya yang bernama Lana. Saat itu, Denny terlihat sedang menonton pertandingan sepak bola, yang mana dia ini ngefans banget sama seorang pemain bola dari Amerika yang bernama Ryan Hawks. Tapi ayah Denny yang bernama Ruslan tak setuju kalau Denny suka sepak bola. Dia lebih suka kalau Denny menyukai tinju karena ayahnya aja adalah petarung tinju. Scene beralih ke Ryan Hawks. Dia adalah bintang sepak bola yang lumayan terkenal. Saking jagonya Ryan menggocek bola, dia dijuluki sebagai David Beckham-nya Amerika. Kita bisa lihat bagaimana Ryan mampu membuat timnya menang dari tendangan penalti yang cukup hebat. Seusai pertandingan, Billy, manajernya Ryan, mengungkapkan berkat aksi lapangan Ryan tadi, ketua klub sepak bolanya akan memberikan bonus buat Ryan. Tentu aja, Ryan pun sangat senang dan bangga atas prestasinya. Namun, hal itu pula yang membuatnya agak sedikit sombong. Di mana saat Billy mengatakan kalau ada yayasan rumah sakit anak di Rusia ingin Ryan hadir ke sana, Ryan gak mau dan lebih memilih untuk menyumbangkan uang yang banyak. Nggak lama setelah itu, Ryan tiba-tiba dihampiri oleh Ellis, kekasihnya. Di hadapan para wartawan dan juga penggemarnya, Ryan melamar Ellie. Tentu aja, Ellie pun menerima lamaran dari kekasihnya, sang bintang sepak bola. Tapi sayang, di tengah momen yang sangat bahagia itu, Ryan yang sedang menyetir mobil dibuat nggak fokus dengan Ellie yang memberitahunya tentang media yang memberitakan keberhasilan Ryan. Sehingga Ryan pun gak sengaja menabrak sebuah mobil. Akibat kecelakaan tersebut, Ryan mengalami patah kaki yang membuatnya harus dirawat di rumah sakit dan menggunakan alat bantu di kakinya agar kakinya yang patah bisa kembali sembuh. Sementara si Ellie hanya mengalami cedera ringan dan bisa dirawat di rumah. Nah, selain mengalami cedera parah, Ryan juga dilaporkan oleh korban yang mobilnya ditabrak oleh Ryan. Alhasil, Billy pun harus mengurus kasus tersebut biar cepat beres. Di samping itu juga, Ryan ketakutan jika kekacauan yang dia buat sendiri akan membuat karirnya di sepak bola hancur. Beruntungnya, Billy selaku manajer menyemangati Ryan. Be scared. You're you. It's nonsense. You'll be back again playing before you know. Adegan pun berpindah ke Rusia, yang mana kita akan diperlihatkan oleh Denny yang lagi latihan di klub sepak bola bernama Zenit. Lana pun turut hadir menyemangati Denny di latihannya. Namun tiba-tiba Ruslan mengabari lewat WhatsApp dan bilang kalau dia nggak bisa hadir di latihan Denny karena lagi sibuk kerja. Hal tersebut pun membuat Denny bersedih. Selain ayahnya nggak hadir, dia juga nggak bisa mencetak gol di latihan itu lantaran menunggu sang ayah yang nggak kunjung datang. Lana pun menyemangati Denny dan berjanji di latihan berikutnya pasti ayahnya akan datang. But hey, I took so many photos. Naasnya saat dalam perjalanan pulang, Lana melihat Ruslan lagi jalan sama cewek lain. Sehingga ketika Ruslan pulang, Lana pun mengungkapkan apa yang dilihatnya tadi. Kenapa Ruslan tega berselingkuh. Alih-alih menyesal atas apa yang dia perbuat, Ruslan malah marah dan berlaku kasar kepada Lana. Beruntungnya, Denny yang melihat ibunya dianiaya langsung datang dan memeluknya. Jadi Ruslan pun berhenti menganiaya Lana.
Keesokan paginya, Lana pun memutuskan untuk pergi bersama Denny membawa semua bajunya. Dia memutuskan untuk pergi meninggalkan Ruslan yang berkhianat kepadanya. Tanpa disangka, Ruslan malah membiarkannya. Dia bilang bahwa Lana nggak bisa hidup tanpanya, sebab Lana nggak pernah bekerja dan nggak pernah menghasilkan uang sendirian. Tentu aja, kata-kata dari Ruslan membuat Lana sakit hati dan bertekad untuk mencari pekerjaan. Nah, sebelum dapat pekerjaan, Lana pun pulang ke rumah ibunya. Di sana, dia memutuskan untuk bercerai dengan sang suami. Lana juga bilang kepada ibunya kalau dia akan menitipkan Denny di sini sementara, karena dia ingin mencari pekerjaan guna menghidupi kebutuhan hidupnya dan juga Denny. Ты знаешь, я думала устроиться на работу в город. Bukannya meminta Lana rujuk, Ruslan malah mengambil kembali mobil yang dia belikan untuk Lana. Lana pun gak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa pasrah. Beruntung aja, hal itu gak membuat semangatnya kendor buat cari pekerjaan. Dengan kedua kakinya, Lana berjalan keliling kota untuk mencari pekerjaan, di mana usahanya itu gak mengkhianati hasil. Lana mendapatkan pekerjaan sebagai pelayan di kapal pesiar. Что я уехала на некоторое время, чтобы успокоиться. Управляющая компания проводит тренинги, да, куда тебя распределят. Namun sayang, pekerjaan itu akan membuatnya terpisah sementara dengan Denny sang anak. Lana kemudian pamit dengan Denny dan juga ibunya. Dia bilang kepada Denny bahwa dia akan pergi sementara untuk bekerja. Lana berpesan kepada Denny selama dia tinggal bersama neneknya, Denny nggak boleh nakal. Не грусти. Akhirnya, Lana pun berangkat ke kapal pesiar dan dilatih menjadi pelayan sekaligus bartender. Kita kembali ke Rian yang sedang menjalani terapi untuk memulihkan kakinya yang patah. Sampai ketika dia sudah berangsur pulih, Rian mengadakan konferensi pers. Rian meminta maaf atas tindak cerobohnya yang merugikan orang lain. Dia juga meminta maaf kepada para penggemarnya karena dia nggak bisa tampil di pertandingan klubnya selama beberapa bulan. Bahkan dengan nada putus asa, Rian bilang sepertinya dia juga nggak bisa bertanding di Piala Dunia yang akan diselenggarakan tahun depan. Apologize to my fans. Apologize to my teammates. As it appears that Keputusasaan Rian semakin bertambah ketika Billy menelponnya dan menyuruh Rian menonton televisi. Dalam acara televisi tersebut, mereka bilang bahwa ini adalah awal kehancuran karir Rian dalam sepak bola, sebab mengemudi dalam keadaan mabuk hingga menyebabkan kecelakaan tidak mencerminkan pemain sepak bola profesional. Mendengar hal itu, Rian pun marah sampai-sampai TV di rumahnya rusak. Untuk menghibur dirinya, Rian pun pergi makan malam bersama dengan Ellie. Namun alih-alih menyemangatinya, Ellie malah sibuk dengan membahas pernikahan mereka. Padahal karir Rian sekarang diambang kehancuran. Apalagi selama Rian dirawat di rumah sakit, Ellie nggak pernah mendampinginya. Dari situ, Rian pun tersadar bahwa Ellie nggak mencintainya, melainkan hanya mencintai harta dan kepopulerannya aja. Untuk itu, Rian pun memutuskan membatalkan pernikahannya dengan Ellie. Mendengar ucapan Rian, Ellie pun mengeluarkan sifat aslinya. Dia bersyukur nggak jadi nikah dengan Rian, si bintang sepak bola yang hampir membuatnya meninggal dalam kecelakaan. Waduh, padahal si Rian ini kecelakaan gara-gara si Ellie yang bikin dia nggak fokus berkendara. I don't know if I can do this whole thing. Bring milk down, okay? Beberapa hari setelahnya, Billy pun menghubungi Rian. Dia bilang kalau urusan mereka dengan klub sepak bola belum selesai. Di sini, Rian pun tidak menggubris omongan Billy dan mengatakan kepada Billy kalau dia perlu waktu untuk menenangkan diri, yakni dengan cara liburan di kapal pesiar sendirian. Bahkan, Billy juga membuang HP-nya agar dia bisa fokus liburan. Nah, tanpa Rian sadari, perlakuannya itu dilihat oleh Lana yang bekerja di kapal pesiar itu sebagai pelayan dan juga bartender.
Saat Lana beristirahat di kamarnya, teman-teman kerja Lana sedang membicarakan Ryan yang berada di kapal tersebut. Mereka berharap bisa kenalan dengan Ryan karena mereka tahu bahwa Ryan telah putus dengan Ellie tunangannya dari sosial media. Singkatnya, Lana yang kala itu lagi bekerja sedikit terkejut ketika ada Ryan yang datang mengunjungi bar cuma buat minum-minum manja. Di sana, Lana pun memperkenalkan dirinya dan bilang kalau dia dari Rusia. Begitupun dengan Ryan, dia bilang kalau tujuannya berlibur ke kapal pesiar ini yaitu cuma pengen healing dan tidak memikirkan tentang kekacauan yang terjadi. Setelah obrolan yang lumayan asik, Ryan pun berharap bisa ketemu lagi sama Lana. Petersburg, like Zenith in Petersburg? That's a good point. Yes. Think about you. Right, Holmes. Tanpa Lana sadar, teman-temannya memperhatikan Lana saat ngobrol dengan Ryan, sehingga mereka pun pengen tahu apa yang sebenarnya dibicarakan oleh Lana dan juga Ryan. Lana mengungkapkan kalau mereka hanya ngobrol biasa layaknya pelayan dan juga pelanggan tanpa ada maksud dan tujuan tertentu. Salah satu teman Lana yang bernama Amanda pun meminta agar Lana tidak berharap apapun karena mana mungkin bintang sepak bola seperti Ryan Hawks mau bertemu lagi dengan seorang pelayan seperti Lana. Lana, sensible, like a about. We all know that. Di hari berikutnya, Lana yang sedang bekerja lagi-lagi bertemu dengan Ryan. Di sini Lana pun memperingati Ryan buat berhenti minum karena itu nggak baik buat kesehatan. Tanpa diduga, Ryan di sini marah-marah dan malah membanting gelas. Dia mengatakan bahwa Lana nggak perlu ikut campur urusannya. Dengan perasaan yang sedikit terkejut, Lana pun membereskan gelas tersebut. Hingga saat Ryan pengen pergi, tiba-tiba dia merasa bersalah atas perlakuannya tadi. Ryan lalu mencoba membantu Lana membereskan pecahan gelas tersebut. Semenjak kejadian tadi, Ryan pun terus menghampiri Lana dan memohon agar dimaafkan. Namun sepertinya di sini Lana masih marah dengan sikap Ryan yang arogan. Lana bilang kalau dia bukan seperti wanita murahan yang bisa menerima maaf begitu saja. Mendengar hal itu, Ryan pun berusaha untuk meminta maaf dan terus mengikuti Lana sampai-sampai membuat atasan Lana yang bernama Zimmer salah paham dengan hubungan Lana sama Ryan. Itu semua dikarenakan di kapal pesiar ini ada larangan jika karyawan gak boleh pacaran sama tamu. Untung aja di sini Ryan berhasil menjelaskan kalau alasan dia mendekati Lana lantaran minuman buatannya sangatlah enak. You have to take Friday off. Ketika Zimmer pergi, Ryan pun membujuk Lana agar mau menemaninya keluar kapal pesiar untuk makan dan minum bersama sebagai permohonan maaf. Lana yang hanya seorang wanita biasa pastinya luluh saat dibujuk rayu oleh Ryan. Dia lalu menyetujui ajakan Ryan. Said yes, everybody. Beberapa hari setelahnya, tibalah saat kapal pesiar menepi ke daratan. Lana lalu berniat buat pergi keluar kapal buat beli sesuatu. Namun sebelum pergi, Lana diberi peringatan oleh Zimmer bahwa kapal ini akan kembali berlayar esok hari. Jadi Lana harus segera kembali. Sampai saat si Lana ini pengen beli souvenir buat oleh-oleh anaknya, tiba-tiba dia dihampiri oleh Ryan. Ryan meminta Lana menemaninya berjalan-jalan ke sekitar. Di dalam perjalanan, Ryan pun bercerita mengenai karirnya yang diambang kehancuran akibat cedera gara-gara kecelakaan tempo hari. Mendengar curhatan Ryan, Lana pun berusaha menghiburnya dan mengajak Ryan ke tukang kalung dekat pantai. Di sana, tukang kalung pun memilihkan Ryan kalung untuk dihadiahkan kepada Lana. Dia mengira bahwa Ryan dan juga Lana punya hubungan. Di sini, Ryan pun menjelaskan kepada abang tukang kalung kalau dia dan Lana nggak punya hubungan spesial. Nggak lama setelah itu, Ryan dihampiri oleh anak-anak yang ternyata mengenal dirinya. Anak-anak itu kemudian mengajak Ryan untuk main bola bersama. Tanpa banyak basa-basi, Ryan pun bermain dengan anak-anak. Dan sebagai hadiahnya, Ryan memberikan tanda tangannya hingga membuat anak-anak itu sangat bahagia. Tak terasa, sudah malam Ryan dan Lana menghabiskan waktu bersama. Lana terlihat kagum dengan Ryan yang suka bermain sama anak-anak. Dia kemudian meminta Ryan untuk menandatangani tisu untuk dia berikan kepada Denny. Namun belum sempat Lana menjelaskan kalau Denny adalah anaknya, Ryan keburu mengajaknya untuk bersiap-siap pergi makan malam bersama. Excuse me, sir.
Can I have a photo with you? Ketika sampai di kapal pesiar, Lana pun meminta bantuan kepada teman-temannya karena dia pengen pergi kencan dengan Ryan. Mendengar hal itu, kedua teman Lana yang bernama Sabin dan Cora nampak senang dan langsung membantu Lana merias diri. Saat Ryan melihat Lana keluar kapal, ia benar-benar terpesona dengan penampilan Lana yang begitu cantik. Ryan lalu mengajak Lana untuk makan malam di restoran bintang 5 di sebuah pulau. Namun sialnya, restoran itu nggak sesuai sama apa yang dibayangkan Ryan. Seketika Ryan berniat ingin mengajak Lana pergi dari sana, tapi di sini Lana menolak dan bilang kalau restoran ini sangat sederhana dan cukup romantis. Jadi untuk apa mereka cari restoran lain? Di bawah sinar bulan yang cukup indah, mereka memadu kasih bersama layaknya dua orang kekasih yang cinta pada pandangan pertama. Seusainya makan malam, Ryan berterima kasih sekali kepada Lana karena berkat dirinya, dia lupa dengan masalah hidupnya. Sebagai hadiah karena telah membuatnya bahagia, Ryan pun memberikan pagut bibir yang sangat amat mesra. Tanpa disadari, mereka ketiduran di mana hal itu membuat Lana panik setengah mati karena sebentar lagi kapal pesiar bakalan berangkat. Untung aja Lana dan Ryan bisa sampai tepat waktu lewat bantuan dari nelayan setempat. Namun begitu sampai di kapal, Zimmer sepertinya tahu nih kalau Lana punya hubungan sama Ryan, sehingga Zimmer yang marah pun langsung memecatnya. Zimmer sebenarnya sudah bersabar memberi Lana peringatan, namun Lana tetap melanggarnya. Untuk itu sekarang Zimmer memberikan sanksi tegas. Mau nggak mau, Lana pun terpaksa harus keluar dari kapal tersebut. Ryan yang mendengar bahwa Lana dipecat langsung mengajaknya untuk menginap di hotel sementara. Di hotel tempat mereka tinggal, ternyata mereka nggak sengaja ketemu dengan legenda sepak bola dunia, yaitu Puyol. Yang mana Ryan ini berteman baik dengan Puyol. Dan di hotel inilah hubungan antara Ryan dan juga Lana semakin dekat, sampai-sampai mereka berpagut bibir bersama. Akan tetapi, sepertinya mereka masih malu-malu untuk mengungkapkan rasa cinta satu sama lain, sehingga mereka memutuskan buat tidur di kamar yang berbeda. Pagi harinya, Lana pun menghubungi ibunya dan juga Denny. Lana bilang kalau dia akan pulang ke Rusia beberapa hari lagi. Namun di tengah kebahagiaannya, si ibu bilang kalau kepergian Lana di kapal pesiar membuat Ruslan, mantan suaminya, sering menemui Denny di rumah. Mendengar hal itu tentunya membuat Lana jadi sedikit bad mood. Tapi nggak lama berselang, datanglah Ryan yang memberikan Lana hadiah kalung yang dia beli dari tukang kalung waktu pertama kali dia dan Lana jalan-jalan bersama. Melihat kalau Ryan sudah mulai cinta dengannya, Lana pun jujur dan bilang bahwasanya hidupnya berantakan. Statusnya sekarang belum bercerai dengan mantan suaminya yang abusive. Lana juga bilang kalau dia sudah mempunyai seorang anak. Dan di luar dugaan, Ryan menerimanya dan tidak keberatan dengan status Lana. Dari situlah mereka akhirnya memutuskan untuk memulai hubungan dan menghabiskan waktu liburan bersama-sama resmi sebagai sepasang kekasih. Tapi sangat disayangkan, mereka nggak tahu kalau ada wartawan yang memotret kemesraan mereka. On that boat, but I stepped off at a better one. Beberapa hari kemudian, Ryan pun mengantarkan Lana ke bandara untuk segera balik ke negaranya Rusia. Sebelum berangkat, Ryan pun meminta nomor HP atau email yang Lana miliki agar mereka bisa tetap berkomunikasi walaupun berjauhan. Namun di sini, Lana nggak memberikan apa-apa. Lana hanya memberikan roll film hasil jepretannya agar Ryan dapat mengenang hubungan mereka lewat foto. Ia mengatakan jika mereka berjodoh, maka dalam 2 bulan lagi mereka akan bertemu di pusat kota negara Rusia.
Sepulangnya ke Rusia, Lana disambut oleh Denny dan juga ibunya, sampai dia nggak sadar nih bahwa ada si Ruslan di sana. Si ibu pun bilang kalau Ruslan setiap hari ke rumahnya untuk menemui Denny selama 2 minggu terakhir. Lana pun nggak bisa berbuat apa-apa karena bertemu dengan ayahnya adalah salah satu kebahagiaan Denny, sang anak. Lana malah fokus untuk mencari pekerjaan ke sekitar kota, dan alhamdulillahnya Lana mendapatkan pekerjaan sebagai pegawai bersih-bersih sebuah motel kecil. Keesokan harinya, Lana pergi menemui Ruslan di restoran. Dia memberikan surat cerai kepadanya karena Ruslan telah melakukan KDRT kepada dirinya di awal film tadi. Tentu aja hal itu membuat Ruslan marah karena dia nggak bisa bertemu lagi dengan anaknya setiap hari. Dan lagi-lagi, Ruslan menghina Lana sebagai wanita miskin yang nggak bisa cari duit sendiri. Мужик появился. Новую жизнь. Beralih ke Rian yang sedang mengikuti terapi agar kondisinya kembali fit dan bisa kembali lagi bermain sepak bola. Lewat kerja kerasnya, dokter pun menyatakan bahwa kaki Rian sudah sembuh total dan dapat memenuhi kualifikasi sebagai pemain sepak bola profesional. Namun sayang seribu sayang, pemilik klub sepak bola keberatan ketika melihat majalah di mana Rian diberitakan sedang dekat dengan seorang wanita. Si atasan pun bilang dia nggak mau ada playboy dalam tim sepak bolanya karena itu akan merusak citra baik klubnya. Mendengar hal itu, Rian pun bilang kalau dia mau serius dengan wanita tersebut. Rian berjanji dia akan membuktikan kalau Lana akan menjadi istrinya kelak. Hal itu pun membuat Billy manajer Rian agak keberatan. Billy meminta agar Rian fokus ke karirnya di sepak bola daripada harus fokus untuk mencari Lana. For that to happen. Met some girl when I was there. I want you for... Beberapa bulan setelahnya, tepat pada 25 Mei, Lana terlihat bahagia karena sebentar lagi dia akan bertemu dengan Rian di pusat kota. Akan tetapi saat si Lana sedang menunggu kehadiran Rian di pusat kota, Lana mendapatkan kabar bahwa Denny kecelakaan akibat ulah temannya yang mendorong Denny hingga mengalami gegar otak. Spontan saja, Lana pun langsung membawa Denny ke rumah sakit, yang mana dokter bilang kalau kondisi Denny sedang koma dan sepertinya dia nggak bisa berlari lagi karena hal itu akan membuat luka di otaknya kambuh. Di saat yang bersamaan, Rian telah tiba di Rusia dan menepati janjinya menemui Lana di pusat kota. Namun sangat disayangkan, Rian yang sudah menunggu Lana beberapa jam akhirnya memutuskan buat kembali ke hotel karena waktunya sudah lewat dari yang dijanjikan Lana. Sembaring jalan ke hotel, Rian menengok ke kanan dan ke kiri berharap ada Lana yang memberikannya kejutan. Nah, di waktu yang sama ketika Rian kembali ke hotel, Lana baru datang ke pusat kota sehingga dia nggak ketemu sama Rian yang sedari tadi menunggunya. Di hari berikutnya, si ibu dan juga Lana mendapati bahwa Denny sudah sadar dari komanya yang membuat mereka lega sebab Denny sudah bisa diajak berbicara. Sementara itu di tempat lain, Rian yang gak kunjung mendapatkan kabar dari Lana akhirnya memutuskan untuk kembali ke Amerika. Dimana saat dalam perjalanan ke bandara, Rian gak sengaja melihat stadion bola yang mengingatkannya tentang cerita Lana mengenai anaknya Lana yakni Denny yang latihan di klub sepak bola Zenit. Spontan saja, Rian pun langsung menghampiri tempat latihan klub sepak bola Zenit sebab dia punya teman di sana. Tapi sangat disayangkan, temannya nggak bisa menemukan Denny karena ada banyak murid sekolah sepak bola yang bernama Denny. Sialnya, Rian itu nggak pernah melihat seperti apa wajah Denny, anaknya si Lana. Dengan perasaan putus asa, akhirnya Rian pun berniat balik ke bandara. You know the boys each year. Di saat Rian sedang menunggu taksi, dia dihampiri oleh teman yang sama-sama pemain bola bernama Radimov.
Yang mana Radimov ini mengajak Rian ke yayasan rumah sakit, sebab beberapa anak di rumah sakit itu pasti bakalan seneng banget ketika bertemu dengan Rian. Tanpa disangka-sangka, Rian bertemu dengan Denny. Namun di sini Rian belum sadar kalau Denny adalah anaknya Lana. Sampai ketika Denny mau beranjak ke ruangan lain, ia melihat tisu bertuliskan tanda tangannya yang waktu itu dia berikan kepada Lana. Dari situlah akhirnya Rian tahu kalau Denny ini adalah anaknya Lana. Dari situ juga Rian tahu posisi Lana sekarang. Nggak butuh waktu lama, Rian pun berlari menemui Lana di sebuah jembatan. Walaupun sempat dihalang oleh petugas lantaran jembatannya pengen ditutup, Rian nekat berlari sebab dia melihat Lana di seberang jembatan. Layaknya sebuah FTV percintaan, Rian pun berlari melompati jembatan hingga akhirnya bisa bertemu dengan Lana, sang pujaan hati. Di akhir film, kita akan diperlihatkan dengan Rian yang akhirnya bisa mewakili negaranya bermain di Piala Dunia sebagai pemain timnas Amerika. Di sana juga kita dapat melihat ada Denny dan juga Lana yang tengah hamil anak dari Rian. Faktanya, Rian sudah menikah dengan Lana beberapa bulan yang lalu. Dan di momen paling membahagiakan ini, Denny dan Lana bisa melihat Rian mencetak gol yang membuat timnas Amerika menang dari pertandingan Piala Dunia. Nah, gimana kaulah muda dan kaulah tua filmnya? Cerita dari film ini memang hampir mirip dengan kisah cinta Cristiano Ronaldo dan juga Georgina Rodriguez. Dari film ini kita bisa melihat bahwa cinta nggak pernah memandang apapun. Kita bisa lihat kenapa Lana nggak memberikan nomor telepon dan juga emailnya, karena dia yakin mana mungkin bintang sepak bola sehebat Ryan Hawks mau menjalani hubungan serius dengannya, seorang janda beranak satu. Namun prasangkanya itu dipatahkan oleh ketulusan cinta Rian, sang bintang sepak bola. Dari film ini juga Bang Parko mengingat kata-kata bijak yang berbunyi, cinta mungkin buta, namun untuk bisa melihatnya dengan jelas, terkadang kita hanya butuh kacamata yang pas. Raditya Dika. Mungkin segitu aja review film kali ini. Kurang lebihnya Abang Parko mohon maaf ya kalau ada salah kata dan pengucapan. Terima kasih.